Om Swastiastu, Sabi pun. Perkenalkan, nama saya Ludewi Ayu Anggraini, siswi Sekolah SMA Negeri 1 Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kelas 12 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini berisikan laporan presentasi hasil kunjungan wisata saya yang sebagaimana menjadi salah satu syarat kelulusan pada Sekolah SMA Negeri 1 Pagardewa, yang berjudul Kunjungan Wisata ke Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. Selamat menyaksikan. Kunjungan yang pertama ialah Pura Tanah Lot. Lokasi Pura Tanah Lot berada di atas tebing karang di sisi pantai Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini berjarak sekitar 13 km dari kota Tabanan atau sekitar 30 km dari kota Denpasar. Nama Tanah Lot berasal dari kata tanah yang artinya tanah atau pulau, lot atau lot yang artinya laut, sehingga nama Tanah Lot dapat diartikan sebagai sebuah tanah atau pulau yang terletak di laut. Dang Hyang Nirarta adalah sosok yang dipercaya sebagai orang suci yang mendirikan Pura Tanah Lot tersebut. Beliau pula yang menetapkan lokasi pembagian pura yang dibangun sebelah utara untuk Dewa Brahma, Pura Tengah Desa untuk Dewa Wisnu, sedangkan Pura sisi selatan untuk Dewa Siwa. Dang Hyang Nirarta mendapatkan ilham untuk membangun sebuah pura pada saat sedang berjalan-jalan di pinggir pantai selatan Bali. Saat itu beliau melihat sebuah batu kecil yang dikenal dengan nama Gili Beo Desa Braban. Namun pada saat ingin melaksanakan niatnya membangun pura di Gili Beo, pemimpin dan rakyat Braban justru mengusir Dang Hyang Nirarta. Dang Hyang Nirarta yang memiliki kesaktian yang luar biasa kemudian memindahkan seluruh pulau Batu Gili Beo ke laut dan membangun sebuah kuil yang diberi nama dengan Tanah Lot. Bagian-bagian Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot berdiri di atas sebuah pulau batu karang seluas 3 hektar dekat pantai Braban. Bagian Pura Tanah Lot berada di dataran karang yang hanya terdiri dari satu halaman polos sebagai jeroan. Sebuah bangunan utama digunakan untuk menyembah Dewa Baruna atau Batara Segara, yakni Dewa Kekuatan Laut. Di beberapa sudut terumbu karang sekitar Pura Tanah Lot terdapat ular jinak berwarna hitam dan putih atau ular poleng yang dipercaya sebagai makhluk yang keramat dan disucikan. Dan sebelah utara Pura Tanah Lot terdapat sebuah pura batu bolong yang berada di atas tebing dan menjorok ke laut. Tebing ini menghubungkan pura batu bolong dengan dataran yang berbentuk seperti jembatan atau melengkung. Keunikan Pura Tanah Lot. Keunikannya adalah keberadaan mata air suci yang berasal dari sumber mata air tawar yang muncul dari tengah lautan. Air yang keluar dari sumber mata air tersebut dipercaya bisa membawa berkah. Selain itu, sebagai sebuah pura megah yang berada di atas sebuah pulau karang, tentu saja Pura Tanah Lot juga menawarkan pemandangan yang indah. Pemandangan menjadi lebih indah ketika air tengah pasang, yang mana pura tersebut seolah-olah tengah terapung di tengah laut. Selain itu, waktu terbaik untuk menikmati pemandangan Pura Tanah Lot adalah dengan menatap siluetnya ketika matahari terbenam. Tak heran jika kemudian Pura Tanah Lot disebut sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset di Bali. Kunjungan yang kedua ialah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak persis di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Letaknya kurang lebih 17 km ke arah timur dari kota Yogyakarta. Candi Prambanan masuk ke dalam dua wilayah, yakni Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kompleks Candi Prambanan berdiri 200 meter sebelah utara Jalan Yogyakarta, sedangkan untuk pintu masuk Taman Wisata Candi Prambanan dari arah sebelah timur. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang dibangun oleh Raja-Raja dinasti Sanjaya pada abad ke-9. Ditemukannya tulisan nama Pikatan pada candi ini yang menimbulkan pendapat bahwa candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan, kemudian diselesaikan oleh Raja Rakai Balitung berdasarkan prasasti Brangka tahun 856 Masehi atau prasasti Siwargiha sebagai manifest politik untuk meneguhkan kedudukan sebagai raja yang besar. Terjadinya perpindahan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur berkaitan tidak terawatnya candi daerah ini, ditambah terjadinya gempa bumi serta beberapa kali letusan Gunung Merapi yang menjadikan Candi Prambanan runtuh tinggal puing-puing batu yang berserakan. Apalagi dengan terjadinya gempa pada tahun 2006, usaha pemugaran pun mulai dilakukan.
Pada tanggal 20 Desember 1953, pemugaran Candi Induk Loro Jonggrang secara resmi dinyatakan selesai oleh Dr. Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kompleks percandian Prambanan terdiri atas bawah, latar tengah, dan latar atas atau latar pusat. Latar bawah tak berisi apapun. Latar tengah terdapat reruntuhan candi-candi Parawa. Latar pusat adalah latar terpenting, di atas berdiri 6 buah candi besar dan candi kecil. Candi-candi utama terdiri atas 2 deret yang paling berhadapan. Deret pertama yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Deret kedua yakni Candi Nandi, Candi Angsa, dan Candi Garuda. Pada ujung lorong yang memisahkan kedua deretan candi tersebut terdapat Candi Apit. Secara keseluruhan, percandian ini terdiri atas 240 buah candi. Candi Prambanan kini semakin banyak pengunjung karena berkembangnya kegiatan pariwisata di Taman Wisata Candi Prambanan dan dapat memberikan dampak atau pengaruh yang luas, baik itu dampak positif terhadap kondisi lingkungan fisik, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat di kawasan wisata tersebut, khususnya masyarakat sekitar. Kegiatan pariwisata dalam kehidupan ekonomi dapat berdampak positif, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan atau kesempatan usaha yang cukup luas bagi penduduk sekitarnya. Peluang kerja tersebut antara lain sebagai petugas tempat pemungutan retribusi atau TPR, petugas parkir, petugas kebersihan, pedagang pakaian, souvenir, kerajinan, usaha dagang makanan dan minuman, serta usaha jasa angkutan atau transportasi, dan lain-lain. Keberadaan Taman Wisata Candi Prambanan memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar, baik berupa proses interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, yang cukup berpengaruh pada kehidupan sosial bagi masyarakat sekitar. Interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan pedagang dan pedagang dengan pengelola Taman Wisata Candi Prambanan sudah terjalin dengan baik. Hal ini berdampak dalam kehidupan sehari-hari di Taman Wisata Candi Prambanan yang saling berinteraksi melalui 2 proses kontak sosial dan komunikasi sosial. Nilai religius Candi Prambanan. Nilai religius yang terkandung di dalam Candi Prambanan adalah nilai-nilai yang terdapat di agama Hindu dan dipersembahkan untuk 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Karena dulunya Candi Prambanan adalah salah satu pusat agama Hindu tersebar. Selain itu pula, nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahmana yang bermakna Brahmana Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tidak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Kunjungan yang ketiga ialah Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia. Cilangkap, sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar atas prakarsa Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban Gerakan 30S. Sumur tua itu berdiameter 75 cm. Kompleks Monumen Pancasila Sakti. Yang pertama ialah Museum Pengkhianatan PKI. Museum Pengkhianatan PKI menceritakan sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila, sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S PKI. Di awal pintu masuk kita akan disambut dengan beberapa koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Tempat yang kedua ialah Sumur Maut.
Sumur tua ini adalah tempat membuang 7 pahlawan revolusi Indonesia, yakni Letnan Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suparto, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isas Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten CSI Anumerta Pierre Andreas Tanden. Tempat yang ketiga ialah rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI. Dahulu tempat ini merupakan sebuah sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal dengan SD dan dialihfungsikan sebagai PKI untuk tempat penyiksaan kejam para pahlawan revolusi. Tempat yang keempat ialah pos komando. Tempat ini adalah milik seorang penduduk RW 2 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Tempat ini dipakai oleh pemimpin Gerakan 30 September PKI, yaitu Letnan Kolonel Untung, dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 Dewan Jenderal. Di dalamnya masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI, seperti 3 buah petromak, mesin jahit, dan lemari kaca. Tempat yang kelima ialah dapur umum. Tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30 SPKI. Oleh karena itu, Ibu Amroh yang sehari-harinya berjualan pakaian keliling meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan diperintahkan oleh para anggota PKI untuk meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci. Tetapi saat kembali ternyata rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Hampir semua benda di rumah tersebut menghilang. Tempat yang keenam ialah Museum Paseban. Museum Paseban yang terletak di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981, bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa diorama sebagai berikut. Yang pertama ialah rapat-rapat persiapan pemberontakan September 1965. Yang kedua ialah latihan sukarelawan di Lubang Buaya 5 Juli sampai 30 September 1965. Yang ketiga ialah penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani 1 Oktober 1965. Yang keempat ialah penganiayaan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Yang kelima ialah pengamanan Launan Halim Perdana Kusuma 2 Oktober 1965. Yang keenam ialah pengangkatan jenazah pahlawan revolusi 4 Oktober 1965. Yang ketujuh ialah proses lahirnya Super Semar 11 Maret 1966. Yang kedelapan ialah pelantikan Jenderal TNI Soeharto sebagai Presiden 12 Maret 1967. Yang kesembilan ialah tindak lanjut pelarangan PKI 26 Juni 1982 dan adanya ruang relik yang merupakan tempat dipamerkannya barang-barang, terutama pakaian yang mereka kenakan ketika mereka diculik, disiksa, sampai akhirnya dibunuh. Berikut dengan hasil visum dari dokter. Selain itu, terdapat pula aquarium, sebuah alat bantu pernapasan yang digunakan untuk mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua. Selain itu, terdapat pula ruang teater yang memutar rekaman bersejarah pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Dan terdapat juga ruang pameran foto yang menyajikan foto-foto pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dan pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video ini memberikan dampak yang positif bagi para penonton. Dan thank you for watching guys. Bye.